Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian pada hari ini selalu dalam lindungan Allah, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu belajar. Bertemu dengan mata pelajaran Ibu, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita bertemu masih di bab yang ketiga pada pertemuan yang keempat. Sebelum pelajaran Ibu mulai, marilah kita terlebih dahulu mengawali pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa. Marilah kita membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian akan Ibu lanjutkan dengan mengisi daftar hadir. Kompetensi dasarnya menganalisis kesejarahan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan tujuan pembelajarannya, siswa mampu mempelajari, mengidentifikasi nilai kesejarahan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan materi kita pada hari ini adalah peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapakah yang berperan dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Mari kita simak. Ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI, beliau berperan dalam mengusulkan Dasar Negara Indonesia yang diberi nama Pancasila yang memiliki arti 5 dasar. Selain Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno juga menyampaikan usulan dasar negara. Usul ini disampaikan pada tanggal 1 Juni tahun 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Rumusan Soekarno berperan sebagai ketua penyelidik usul-usul atau perumus dasar negara atau Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta dan lainnya. Kemudian ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta sebagai anggota BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebagai Ketua Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian. Muhammad Hatta juga sebagai anggota penyelidik usul-usul atau perumus dasar negara atau Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta, berhasil dan memberikan usul tentang wilayah negara. Selanjutnya anggotanya ada Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Dr. Rajiman Wedyodiningrat ini sebagai Ketua BPUPKI. Berikutnya ada Mr. Muhammad Yamin. Dalam sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945, beberapa anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi dan rancangan blueprint negara Republik Indonesia yang akan didirikan. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara di hadapan sidang pleno BPUPKI, baik dalam pidato maupun secara tertulis yang disampaikan dalam sidang BPUPKI. Selanjutnya ada Profesor Dr. R. Supomo. Beliau sebagai anggota BPUPKI. Setelah BPUPKI dibubarkan,
dan dibentuk PPKI, ia juga sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Berikutnya ada Mr. Ahmad Soebardjo, yang mana beliau adalah tokoh penting dalam sejarah perjuangan Indonesia dalam memproklamasikan kemerdekaan. Ahmad Soebardjo terkenal sebagai konseptor naskah teks proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya ada Otto Iskandar-Dinata. Beliau berpandangan salah satunya untuk mengakomodasi perlindungan agar warga negara Indonesia ditunjukkan dengan usulan memberikan jaminan kemerdekaan beragama sebagaimana yang ada di dalam pasal 29 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada BPH Purubojo. Beliau berkedudukan sebagai anggota dalam sidang Panitia Hukum Dasar dan diangkat menjadi pembalas Dewan Kementerian yang diusulkan oleh Soekarno. Beliau menerima keputusan tersebut dan sikap beliau tersebut perlu dicontoh generasi muda dalam menerima hasil musyawarah. Ada Mr. Sartono mengusulkan bahwa hukum dasar harus membahas tentang anggaran negara. Beliau menyampaikan bahwa ini termasuk pemberian jaminan kepada rakyat. Beliau sepenuhnya sadar bahwa hal ini tidak bisa dilaksanakan dalam kondisi perang seperti saat itu. Beliau tetap mengusulkan hal tersebut meskipun tidak sempurna dalam pelaksanaannya. Ada Dr. Sukiman. Dr. Sukiman menyampaikan tentang konsep hak asasi manusia penting untuk dicermati. Dalam bidang, beliau tegas menolak pernyataan atas hak atau Declaration of Rights seperti dimaksud dalam Revolusi Amerika Serikat dan Revolusi Prancis yang berdiri atas individualisme. Hal ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui hak asasi manusia sesuai nilai-nilai Pancasila. Demikianlah penjelasan mengenai tokoh-tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Mudah-mudahan bisa dicermati oleh anak-anakku sekalian. Kita bertemu di materi berikutnya di hari selanjutnya. Sebelum pelajaran Ibu tutup, marilah kita terlebih dahulu mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.